مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bab terkait janaiz dan juga kaitan-kaitannya dengan kehidupan kita agar akhir hidup kita diberikan sesuatu yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita bahas masalah hadis ini, bahwa hadis ini adalah riwayat daripada Imam Muslim, termasuk juga Imam Bukhari. Maksudnya ini hadis nggak cuma riwayat Imam Muslim, tapi hadis ini masuk kategori muttafaqun alaih, disepakati riwayat baik oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dari mata rantai yang sama juga. Hadis ini riwayat seorang ulama yang luar biasa yang masuk kategori Syaikhus Suyud, gurunya para guru. Setelah namanya Qutaibah bin Sa'id. Ini ulama yang sangat terkenal di kalangan para perawi hadis. Namanya Imam Qutaibah bin Sa'id. Dulu nama kampungnya namanya Khurasan. Sekarang Afghanistan, Iran, Asia Tengah, termasuk Uzbekistan, termasuk wilayah dulu namanya Khurasan. Nah, ulama ini asal Khurasan. Al-Imam Qutaibah bin Sa'id. Perawi hadis dalam Sahih Bukhari, perawi hadis dalam Sahih Muslim, termasuk hadis yang lagi kita baca. Riwayat Imam Qutaibah bin Sa'id. Usia cukup panjang. Karena lahir tahun 149 Hijriah, waris wafat tahun 240, lahir tahun 149 Hijriah, wafat tahun 240. Berapa? 91 tahun usia. Ya, cukup sepuh. Ulama yang merupakan guru dari para guru, yaitu Imam Qutaibah bin Sa'id. Gurunya Imam Muslim, juga gurunya Imam Bukhari, dan guru para guru yang lain. Gurunya Imam Abu Dawud, gurunya Imam Tirmidzi, gurunya Imam Nasai, gurunya Imam Ibnu Majah. Dan sedikit dalam kutubus sittah, dalam kitab hadis yang 6, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, yang menjadi gurunya para guru. Satu banyak, nggak banyak maksudnya, nggak banyak. Dia seorang ulama yang menjadi gurunya para guru dari kitab-kitab hadis yang dikenal dengan apa? Kutubus sittah. Di antaranya ulama yang sedikit itu adalah ulama namanya Qutaibah bin Sa'id. Al-Imam Qutaibah bin Sa'id. Ulama yang dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang banyak, seorang hafidh hadis, seorang pakar hadis, dan oleh Allah juga diberikan anugerah harta yang banyak. Saudagar, tajir kalau kata orang sekarang. Ya, ulama juga seorang yang diberikan limpahan kekayaan yang sangat luar biasa. Namanya Imam Qutaibah bin Sa'id. Yang dalam riwayat ini juga selalu kita ingat, ya, termasuk dalam hadis ini Imam Qutaibah mengambil hadis dari seorang ulama namanya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Sudah sering saya sampaikan bahwa Imam Malik, pendiri mazhab Maliki itu ulama yang punya posisi sangat sentral dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Imam Malik
mendiri mazhab Maliki, punya posisi yang sangat sentral dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sampai Imam Bukhari kan tidak semua kenal Imam Bukhari, tahu padahal saya kenal namanya. Imam Bukhari itu memberikan penjelasan pokoknya kalau hadis itu di dalamnya ada riwayat Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari Imam Nafi', Imam Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Imam Bukhari, berkata saya, kata Imam Bukhari berarti hadis itu masuk kategori ashahul asanid ala al-itlaq. Sanad atau riwayat hadis yang paling sahih secara mutlak. Berarti dari semua hadis yang pernah kita baca di dunia ini, ya riwayat yang paling sahih adalah di dunia, yang paling sahih di dunia. Mutlak ini, mutlak. Ini yang ngomong Imam Bukhari. Apabila riwayat hadis itu disampaikan, diriwayatkan oleh Imam Malik dari Imam Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW. Itu tadi yang saya maksud, ya. Imam Malik punya kedudukan yang sangat penting di dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Sampai Imam Bukhari, ulama yang luar biasa, yang kitabnya dinilai oleh para ulama, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, ternyata selalu berusaha bagaimana dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari ada riwayat Imam Malik yang fima quli alaih, langsung dibaca dan mus di depan Imam Malik. Dan memang hadis ini juga kita baca setelah ada dalam kitab Muwatta, hadis ini yang lagi kita mau baca ada di dalam kitab yang memang disusun langsung oleh Imam Malik, namanya Al-Muwatta. Jadi di antara hadis yang ada di dalam kitab Muwatta, satu kitab hadis yang disusun oleh Imam Malik jauh sebelum Sahih Bukhari baik ini. Jadi kitab hadis pertama itu bukan Sahih Bukhari, tapi ini kita namanya Al-Muwatta. Makanya kalau kita ngaji hadis atau mempelajari hadis secara khusus, kita yang paling sahih dalam hadis itu apa? Ya ada penjelasan di antaranya. Kitab hadis yang paling sahih namanya Al-Muwatta. Ditinjau dari urutan usia atau zamannya. Karena Imam Malik itu memang duluan datang atau lahir sebelum, bahkan jauh sebelum Imam Bukhari lahir, Imam Malik sudah lahir 1 abad. Makanya 1 abad 100 tahun sebelum Imam Bukhari dilahirkan, Imam Malik sudah lahir. Masanya sangat-sangat jauh. Ya, Imam Malik sudah wafat sebelum lahirnya Imam Bukhari. Karena itu sebagian ulama memberikan penjelasan, kitab hadis paling sahih adalah Muwatta. Benar gak? Benar, sebelum adanya Sahih Bukhari. Jadi kita bahkan sampai sekarang kitab Muwatta Malik itu masih punya kedudukan yang sangat strategis. Kitab namanya Al-Muwatta atau Muwatta Imam Malik itu kitab yang sampai saat ini, sampai detik ini saya bicara, ya masih punya kedudukan yang sangat tinggi di kalangan para ulama. Di banyak negara, di banyak majelis ilmu, di banyak majelis hadis masih tetap dibacakan, dipelajari. Ada hataman Muwatta Malik di banyak sekali pusat studi hadis dan juga kajian di seluruh dunia, dari mulai Maroko sampai Mekah sampai Yaman. Kitab ini Muwatta Malik. Bahkan kitab Muwatta Malik ini punya sanad yang unik, menarik.
Jadi kalau kita ingin mencari sanad atau mata rantai kitab Muwatta Malik itu ada dua. Pertama, kita dapatkan riwayat jauh mana? Dari mana? Dari Andalus, pusat jalan Spanyol. Jadi semua ulama di dunia yang mempelajari hadis mengakui bahwasanya siapapun yang ingin mencari mata rantai kitab hadis namanya Al-Muwatta, nah itu pasti dan harus menelusuri apa? Riwayat seorang ulama namanya Imam Yahya Al-Laitsi. Dan Imam Yahya Al-Laitsi termasuk saya dapat mata rantai kitab Muwatta Malik itu melalui ulama Andalusia namanya Imam Yahya Al-Laitsi. Ya, satu lagi riwayat ulama dari Irak namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu riwayat kitab Muwatta. Tapi kalau setiap orang secara umum ngaji Muwatta yuk, nah yang dimaksud adalah itu kitab Muwatta atau kitab hadis riwayat Imam Yahya Al-Laitsi dari Andalus. Itu kitab atau riwayat Muwatta yang paling terkenal sekarang ini, bahkan sampai kiamat di dunia. Bukan di Arab, bukan di dunia. Jadi kitab hadis namanya Al-Muwatta itu yang paling masyhur adalah kitab Muwatta riwayat Imam Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi. Yang kedua adalah riwayat seorang ulama dari Irak namanya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani disyarah bukan oleh orang Arab lagi. Ada orang Arab riwayatnya, syarahnya. Tapi ada syarah yang terkenal yang tulis orang India, Pak Fauzi. Jadi kita jangan kenal India cuma habis megang pohon joget. Ada orang India ulama besar yang mensyarah kitab Muwatta riwayat Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Namanya At-Ta'liqul Mumajjad fi Syarh Al-Muwatta bi riwayat Al-Imam Muhammad. Nama kitab hadisnya namanya syarahnya At-Ta'liqul Mumajjad. Itu kitab syarah Muwatta riwayat Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang disyarah, dijelasin, ditulis oleh seorang ulama dari India, tapi bukan Syahrukh, bukan. Namanya Imam Abdul Hayy Syekh, namanya Abdul Hayy Al-Laknawi. Abdul Hayy Al-Laknawi, ulama besar, juga ahli hadis besar. Ada yang unik dari ini, ulama masih muda, meninggal masih muda, baru umur 37 tahun belum meninggal. Ulama sebagai namanya Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi dari India yang mensyarah kitab Muwatta. Sekali meninggal usia muda 37 tahun. Tapi karyanya Masya Allah luar biasa. Karyanya lebih dari 100 kitab, sangat produktif dan juga orang yang sangat ahli. Jadi kalau kita baca kitabnya tadi yang namanya At-Ta'liqul Mumajjad ini, Masya Allah luar biasa. Masih muda tapi kedalaman penjelasannya dalam hadis sangat luar biasa. Jadi nama kitabnya namanya At-Ta'liqul Mumajjad. Kalau saya salah muslim itu kan At-Ta'liqul Mumajjad.
tulisan ulama namanya Abdul Hayy Al-Laknawi dari anak benua India. Nah, beliau yang berjasa menjelaskan kitab namanya Al-Muwatta, kitab hadis pertama yang sampai sekarang bisa kita baca, masih kita dapatkan mata rantai dan juga sanadnya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat sahabat namanya Abi Qatadah bin Rib'i, namanya bukan Abi Qatadah, Harith. Abu itu kan orang-orang namanya kunyah. Jadi an Abi Qatadah bin Rib'i maksudnya sahabat yang bernama Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu. Jadi annahu kana yuhaddits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra bi janazatin. Sahabat Abi Qatadah meriwayatkan sebuah hadis, annahu kana yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra bi janazatin. Satu saat ada jenazah lewat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat jenazah lewat, Nabi bicara, mustarihun wa mustarahun minhu, mustarihun wa mustarahun. Nabi bicara. Oh, para sahabat tanya ini maksudnya apa? Oh ya Rasulullah, mal mustarihu wal mustarahu minhu. Apa maksud yang baru saja kau ucapkan terkait dengan sabda kau mustarih dan mustarah? Unik. Mustarih dan mustarah. Kalau bahasa kita mustarih itu orang yang istirahat, tenang. Mustarah orang yang tenang, yang ditenangkan. Jadi mustarih yang tenang, mustarah yang jadi tenang. Dua kata ini ditanya oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan mustarih dan mustarah? Sabda Rasulullah SAW, faqala al-'abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya. Nasab artinya ta'ab, kelebihan. Al-'abdul mu'minu, seorang hamba yang mukmin meninggal dunia, yastarih, dia itu istirahat, tenang. Kalau yang meninggal hamba yang mukmin, kan ada muslim, ada apa? Mukmin. Muslim itu orangnya yang beragama Islam. Kalau mukmin itu orang muslim yang mengamalkan agamanya dengan baik. Namanya apa? Mukmin. Jadi ada perbedaan muslim dan mukmin. Siapa saja orang Islam, meskipun Islam KTP, berhak menyandang ana muslim. Saya orang Islam. Tapi kita jangan sombong mengatakan ana mukminun. Saya seorang mukmin. Ya. Enggak boleh. Ya. Dengan pedenya kita mengatakan ana mukminun, saya seorang mukmin. Ya, karena mukmin itu orang yang mengamalkan agamanya zahir batin. Yang tahu Allah. Makanya dalam Sahih Bukhari pernah ada
satu dialog di mana orang bicara dirinya sebagai mukmin atau sahabat mengatakan dia mukmin, tapi diralat pada Rasulullah SAW. Awal muslimah, apakah dia seorang muslim? Maksudnya apa? Gak ada yang tahu kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Cukup dirinya mengatakan bahwa seperti saya muslim. Karena ada perbedaan antara muslim dan mukmin. Mukmin mah orang yang sudah mengamalkan, nggak cuma mengamalkan tapi pengamalannya apa? Total, zahir, batin. Dan sekarang kalau batin kita mana ada yang tahu? Niat kita mana ada yang tahu kedalamannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha melaksanakan ajaran Islam maksimal. Nah, kalau hamba mukmin meninggal, dia istirahat tenang min nasabid dunia, dari keletihan dunia, dari semrautnya dunia, hiruk pikuknya dunia, tenang. Jadi kematian itu membawa ketenangan bagi dia. Kalau kita kan masih takut, ya kenapa? Kita selalu berdoa pengen umurnya panjang, benar nggak? Nah, kalau seorang hamba yang mukmin meninggal, itu solusi hidup dia, jalan terbaik hidup dia. Kenapa? Dia akan menjadi tenang dari segala hiruk pikuk dunia, karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis orang itu kan nggak boleh minta mati, tapi dalam kondisi khusus boleh minta mati. Boleh. Dalam kondisi yang khusus seseorang boleh minta mati. Dan ada hadis, Allahumma tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya, lihat dunia ini ribet banget, waduh kacau enggak. Fitnahnya banyak banget. Dia berdoa, ya Allah wafatkan saya kalau memang apa? Wafatnya itu ya lebih baik buat diri saya. Oh, ada soal. Ya. Nah, jadi dalam kondisi khusus boleh. Tapi kalau asal minta mati jangan. Kondisi yang sangat khusus itu dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengeluh masih pengen masih tetap pengen umur panjang. Kalau perlu kata Bang Ribin nggak usah mati-mati. Ya, tapi yang paling penting hidup kita mudah-mudahan isinya kebaikan. Ya, atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi, Al-abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya. Seorang hamba yang mukmin dia istirahat tenang dalam kematiannya. Kenapa? Terlepas dari segala keletihan dunia, daripada ajang terjal kehidupan dunia. Dia tenang. Makanya ada bahasa Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu juga di situ ada balaghah. Ada ilmu balaghah, kajian keindahan bahasa dalam Quran. Kenapa? Itu kan tidak menggunakan begini kata perintah yang menunjukkan mudzakkar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, bukan irji'. Kalau kita bicara ada namanya mudzakkar muannas. Ini bentuknya muannas. Jadi bentuk kita kalau bicara kepada anak perempuan kan lembut. Allah bicara kepada hamba yang meninggal dalam keadaan baik, Allah bicara lembut, irji'i. Kalau
redaksinya mudzakkar gimana? Irji, serem, getak kita kalau ya irji. Ini kalau sudah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi menggunakan kata muannas padahal yang meninggal laki-laki. Tapi jiwanya dipanggil ya dengan cara yang lembut oleh Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli. Kalau domirnya mudzakkar kan fadkhul. Kan serem. Digentak malaikat. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu satu panggilan yang lembut untuk seorang hamba yang dianggap mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang disebut al-'abdul mukmin itu yang disebut mustarih. Mudah-mudahan kita ya ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita termasuk yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini mustarih. Yang kedua, Bang Alim, mustarah minhu. Jangan. Ini orang yang bejat. Orang yang mustarah itu siapa kata Nabi? Wal 'abdul fajir. Seorang hamba yang jelek. Isinya berlumuran maksiat, berlumuran ketidakbenaran. Orang yang kayak gini yastadi'u minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Siapa tuh yang mati? Tukang anu. Dia alhamdulillah. Ya, jadi orang malah tenang kalau dia nggak mati. Jadi dengan kematian dia orang pada tenang. Kenapa? Udah kagak dijahatin lagi dah. Itu namanya siapa? Mustarah. Ya, disebut dalam hadis ini al-'abdul fajir. Hamba yang fajir, yang rusak. Kalau hamba yang fajir yang rusak dia mati, yastari'u minul ibad. Ya, manusia-manusia ini merasa dirinya apa? Tenang dengan kematian dia. Jahat dia orang ini. Pas dia mati orang, alhamdulillah yang jahat belum modal. Nah cuma itu wal bilad, wilayah, ya atau bilad itu wilayah bisa apa namanya seluas kota, seluas kabupaten, seluas kecamatan, seluas provinsi, atau seluas negara. Ya dalam bahasa Arab bisa disebut apa? Bilad. Ada tokoh nasional tapi jahat. Pas mati, alhamdulillah, ini biang keroknya si anu apa Indonesia terserah. Ya udah mati, ya negara jadinya ya orang ini udah bisa sepak terjang lagi dah. Nah, jadi kita jangan sampai kayak begitu. Enggak cuma manusia kata Nabi Muhammad SAW, wasyajar, sampai pohon senang. Pohon dengar orang itu mati, pohon senang. Kenapa? Itu bangun mulu sama dia. Raja hutan. Iya, suka merambah hutan, ya. Dia mati, itu pohon-pohon pada senang. Ini namanya orang disebut mustarah. Enggak cuma dia, wadawa binatang. Dengar dia mati senang. Bukan sedih. Kenapa? Nah, biasa dia penyelundupan apa namanya, daging apa segala macam, ya, atau memperlakukan binatang dengan tidak baik orang. Makanya kita di sini yang jual apa namanya kurban, nggak boleh ada yang risk nipu.
gelonggong, malah tadinya itu sapi kurus diminumin banyak, kelihatan apa? Gemuk, dari isinya kompong, air doang. Yang sebenarnya hewan itu sendiri tuh nggak suka diperlakukan kayak gitu, yang tidak normal, abnormal. Nah, jadi jaganya yang kayak gitu kejam, binatang dengar dia mati, binatang alhamdulillah. Jangan, ya. Ini namanya mustara. Mustara itu ya tadi orang, binatang, hewan, manusia ya merasa tenang dengan kematian dia, bukan sedih. Nah, ya bukan seorang yang mati itu minta disedihin, bukan. Kita semuanya mengharapkan doa orang. Jadi yang terbaik seorang yang meninggal itu adalah dalam kondisi yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW mustarih. Berarti dia ini orang baik. Kenapa? Doa orang baik itu penting buat kita di dunia. Kemarin kita sudah bahas, orang yang disolatkan ada 100, ada berapa lagi? 40 atau 3 baris, punya fadilah sendiri, punya keutamaan sendiri. Buat jenazah yang tadi lagi disolatin, tambah banyak orang, tambah baik. Kenapa? Doanya itu yang dipentingin buat yang meninggal dunia. Ya, walaupun ya para nabi juga para rasul nggak semua seperti itu, atau para wali, para ulama, para sahabat juga nggak seperti itu. Ada yang memang Allah takdirkan. Para nabi itu ada yang punya pengikut banyak, kayak Nabi Muhammad SAW. Ada yang punya pengikut sedikit. Bahkan kata Rasulullah SAW, ada nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Dakwah dengan umatnya dia bukan nabi seorang rasul. Yang punya pengikut 2 ada, 1 ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan Pak Muhyiddin kan karena semua ada rasul yang kagak punya umat. Ada. Dan itu kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para nabi, para rasul tidak pernah yang oleh Allah dikasih label gagal. Nah, kenapa ukuran Allah bicara sukses atau gagal bukan urusan ada atau tidaknya, sedikit atau banyaknya pengikut. Kalau dalam hitungan Allah, orang disebut berhasil itu kalau dia menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dengan gigih dan ikhlas itu. Jadi nabi dan rasul meskipun dakwah nggak ada pengikutnya, nggak dikasih label sama Allah kamu itu khasid, khaid, rasid, nggak ada. Nggak disebut gagal, semua sukses. Kenapa? Nabi itu berdakwah gigih dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun semua mudah-mudahan termasuk yang diberikan. Kalau ibadah itu kita diberikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada misalnya soal Quran. Apa? La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kita baca di Quran itu. Setan ngomong la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan sesatkan semua manusia illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu ya Allah, minhum, dari kalangan mereka, al-mukhlasin. Meskipun kata Ustaz Umar itu ada juga riwayat qiraah sab'ah atau asyrah yang mukhlisin, tapi yang kita baca dalam mushaf itu mukhlasin. Apa bedanya mukhlis sama mukhlas?
Mukhlis kita ngeklaim diri kita ikhlas, belum tentu ikhlas. Mengingat mukhlis, mukhlis itu klaim dari diri kita kalau diri kita ikhlas menurut kita, bukan menurut Allah. Tapi kalau si anu mukhlas, udah nggak salah, pasti ikhlas. Kenapa? Yang mengatakan Allah. Si fulan mukhlas, artinya apa? Diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau kita membaca suatu kitab besar namanya Ihya Ulumuddin, ya, Imam Ghazali, beliau memberikan satu uraian yang luar biasa. Apa yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Misalkan kalau kita punya duit, sehat badan, yang kita harus syukuri yang terbesar bukan itu. Apa? Kalau kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah saya bisa sholat. Alhamdulillah ya Allah saya bisa ngaji. Itu anugerah Allah yang sangat luar biasa. Kita bisa sholat, itu anugerah Allah. Karena mungkin masih ada orang yang ya tadi itu susah untuk apa merespon azan. Dengan azan masih ngopi, masih macam-macam, nggak cepet-cepet sholat, padahal waktunya ada, longgar banget. Nah sekarang kita ingin merenung lagi, ya, belajar juga bahwasanya ibadah itu harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa sholat, saya udah sholat. Makasih Allah yang kasih kesempatan buat saya sekarang bisa sholat. Alhamdulillah saya bisa baca Quran, syukur kepada. Nah, jadi sekarang kita juga ingin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hal-hal yang menurut kita itu bukan anugerah Allah, padahal anugerah Allah yang besar. Dan kita ingin naik derajat lah, naik peringkat lah, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di hadapan manusia. Di antaranya dengan cara apa? Mensyukuri nikmat berupa ibadah. Ya, Bang Sapudin ninggalin resto sate Tegalnya. Ya kan makin di samping ini lagi ramai. Ya kan? Ditinggal ngaji. Ya, ini kan kalau bicara duit, kan anuan soal kalau bicara materi. Tapi ini kan bukan bicara materi, bicara ibadah. Yang mudah-mudahan termasuk Bang Sapudin, Gus, atau siapapun kita yang ada di sini, ya termasuk yang diberikan anugerah semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu